Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tapi selamat lingun nalatai salam sujud karindem malempang. Nah, kawan parisemandiai yang menyukai banget YouTube-nya di Werentian Intan. Sekarang saya mau menerawang tentang Mbak Iis Dahlia. Lahir tanggal 29 Mei tahun 1972 dan dia berunsur air. Air kurang begitu bagus dari tahun 2018, 19, 20. Sebenarnya akan banyak cobaan sampai 2021, tapi 2021 itu titik nol bagi orang air. Tapi jawaban saya di tahun 2022 akan naik karir, keuangan, ekonomi, permasalahan yang tahun yang lalu akan ada jalan keluarnya di tahun 2022, seperti itu yang saya lihat. Sahabat saya, orang bertanya sama saya nih, kenapa sih Mbak Iis karirnya gimana nih? Jawaban saya, karir dia memang lagi di titik nol di tahun ini. Tapi akan selalu ada permasalahan di tahun ini. Tapi nanti di akhir tahun, bulan 8, bulan 9 akan membaik seperti biasa. Itu yang saya lihat. Iis Dahlia, orangnya keras, ceplas-ceplos. Apa yang ada di pikiran dia ngomong aja. Orangnya begitu. Dia tidak ya udah, ya A, B. Dia orangnya begitu. Nggak bisa dibuat-buat. Hampir semua orang air nggak pernah bisa buat-buat gayanya pun, cara bicaranya pun, ya memang nggak bisa dibuat-buat. Orang air seperti itu. Sebenarnya orangnya baik hatinya, gitu loh. Sebenarnya orangnya cepat iba sebenarnya, dan siapapun cepat iba. Orangnya seperti itu. Mulutnya aja, hampir semua orang air seperti itu. Pasti akan ada, tapi ya dia orang air itu pasti akan ada jalan keluarnya sendiri, seperti itu. Biar bagaimanapun cobaan itu datang, pasti akan ada jalan keluarnya. Orang air hampir semua begitu. Itu yang saya lihat. Satu lagi, orang air itu di depan orang dia kelihatan cool, di depan orang kelihatan tidak ada masalah, padahal jujur hatinya pun dia pun ada permasalahan diri dia yang orang belum tahu, tapi dia tidak mau cerita. Seperti itu orang air. Dia berusaha sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu. Seperti itu orang air. Enggak juga sih, dia nggak eksistensi juga. Memang itu orangnya. Apa yang dia lihat tidak bagus ya tidak bagus, dia lihat bagus ya bagus, kayak gitu. Orangnya kayak gitu. Jadi kalau orang lihat, aduh ini orang mulutnya nyinyir atau nyakitin, ya memang kayak gitu loh. Sebenarnya orangnya baik. Coba kalau maaf ya teman-teman, sahabat-sahabat siapa, kalau kalian yang kenal dia, mungkin kalian bisa lebih mengerti sifat dia orangnya kayak apa. Orangnya cepat, orangnya dengan siapapun iba, cepat. Tapi ya mulutnya begitu gitu loh. Tapi ya setiap manusia akan berbeda-beda sifat. Itu yang saya lihat. Ada yang bilang perubahan Iis Dahlia itu karena faktor ekonominya, stres, dalam bentuk stresnya dia ngungkapin, dia udah sekena-kenanya aja, seasal-asal dia aja. Ya hampir semua orang seperti itu kan. Kalau ada permasalahan dia, tapi kan dia harus kelihatan, penampilan dia tuh harus kelihatan di depan orang, ya dia harus perfect. Kan seperti itu. Tapi dia alam di bawah sadar dia kan ada stres, mungkin ada permasalahan yang harus dia pikirkan. Jadi kadang-kadang ya udah, dia ngomongnya apa adanya gitu loh. Yang saya lihat seperti itu. Pasti ada di alam bawah sadar dia tuh ada memikirkan suatu permasalahan. Maaf nih, yang kita nggak tahu kan seperti itu. Ada permasalahan kasus yang mungkin yang lumayan besar, tapi memang dia harus di depan orang, harus kelihatan bagus seperti itu. Apakah salah satunya itu kasus suaminya? Jawaban saya pasti ada kasus suaminya, pasti. Kan seperti itu. Karena kasus suami dia kan masih berlanjut, yang saya lihat seperti itu. Dan berdampak pada ekonomi. Berdampak dengan ekonomi. Tapi jujur aja kan dia masih bisa cari duit. Tapi jujur ya akan ada sedikit banyak, pasti akan ada pengaruh lah di perekonomian dia, seperti itu. Tapi orang air itu biasanya kuat, bisa cari duit pun sendiri, sumpang samping pun sendiri gitu loh. Orang air tuh begitu. Yang saya tahu. Karena saya mempelajari unsur. Yang saya tahu sih hampir air semua begitu. Itulah sifat jeleknya orang air. Hampir semua orang air gitu. Kenapa dia ceplok, pak, dia nggak tahu. Kadang-kadang orang bisa menyakiti. Nah, dari hati orang menyakiti, kadang-kadang hati orang tersakiti kan. Kita nggak tahu hati orang. Kadang-kadang ada orang yang usil atau mengerjakan atau ngerjain dia atau dengan secara magic atau ada yang dengan cara lain, pasti akan bisa. Makanya saya bilang hati-hatilah dengan mulut. Tapi itu susah lah, orang air, hampir semua orang air macam itu. Saya bilang hati-hati dan mulut, ya memang air begitu gitu loh. Karena dia kalau lagi tenang. Kalau dia lagi emosi, lu lihat aja air. Unsur air. Air itu kamu lihat. Kalau lagi tenang. Tapi kalau sekali ditek, pasti bergelombang.
Tapi kalau udah gelombangnya agak gede, sifatnya kan begitu. Tapi orangnya pemaaf, ya udah, permasalahan itu ya udah kayak gitu sih. Kan tadi bilang, Nyai bilang kalau yang nggak tahu pasti sakit hati ya. Ya. Nih dari penerawangannya ini, banyak kan Nyai yang mau hantem nih? Oh, saya lihat sih banyak yang nggak suka, yang kecewa sama dia. Tapi dia orangnya peduli amat gitu loh. Susahnya begitu. Ya, orang itu orangnya peduli amat. Yang penting saya ngomong apa adanya gitu loh. Oke, sahabat saya, terima kasih banyak kalian menonton YouTube saya, dan minta maaf Mbak Iis Dahlia bila mana ada salah kata saya, salah ucapan saya. Ini hanya sebagai penerawangan. Tolong dimaafkan. Bila mana ada salah kata saya, salah ucapan saya, menyakiti hati siapapun, tolong dimaafkan. Terima kasih banyak sahabat saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bila mana apapun yang kalian pengen saya terawang apapun, kasih tahu. Buat saya di komen, pasti saya akan jawab nanti, atau saya akan buat YouTube. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.